Pertama, yang kami hormati Bapak Sukron Ahmad, MPDI, selaku dosen mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Dan yang kedua, saya hormati teman-teman sekalian. Insya Allah, kami di kelompok 8 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Penjajahan Barat Terhadap Dunia Islam. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Silakan. Penjajahan Barat terhadap dunia Islam itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, latar belakang terjadinya penjajahan Barat terhadap dunia Islam. Yang kedua, bentuk-bentuk penjajahan Barat terhadap dunia Islam termasuk di Indonesia. Yang ketiga, implikasi penjajahan Barat terhadap perkembangan peradaban Islam. Belakang penjajahan Barat terhadap dunia Islam, Perang Salib adalah peperangan yang dilakukan oleh umat Kristen Eropa Barat ke Tanah Timur sejak dari abad ke-11 sampai abad ke-13 Masehi untuk melepaskan Palestina dari tangan Daulah Islam dan mendirikan Daulah Kristen Latin di Tanah Timur. Dinamakan Perang Salib karena umat Kristen yang selalu turut dalam peperangan itu memakai tanda salib sebagai simbol. Dibenangkan oleh orang Kristen karena pada waktu itu kaum muslimin tidak dalam keadaan bersatu. Perpecahan terjadi di seluruh wilayah juga karena para pemimpin Islam saling bermusuhan dalam kondisi yang tidak seimbang. Inilah kaum muslimin mengalami kekalahan. Sejak itu lahirlah imperialisme dengan bentuk penindasan, penghisapan, perbudakan, dan merupakan lembaran hitam umat manusia yang hina, keji, dan jahat. Bangsa Barat mempunyai semboyan yang terkenal dengan M3, yaitu keuntungan, penyiaran, agama, dan perluasan daerah militer. Perang Salib membawa keuntungan bagi negara-negara Barat. Hal itu dapat dilihat saat Paus membagi dunia menjadi 2 bagian pada tahun 1493, yang satu dihadiahkan untuk Spanyol dan yang lain yang untuk Portugis. Demokrasi inilah yang memberikan daerah mulai dari Brackenzill ke timur, termasuk Indonesia, menjadi milik Portugis. Selain itu juga diberikan istimewa kepada Portugis dan Spanyol terhadap laut. Walau dan benua yang kapitulasi lain yang mengikuti kemudian diberikan kepada seorang pastor, yaitu seorang pendeta Kristen yang sangat membenci Islam, selalu bersemboyan dimanapun berada. Daerah demokrasi inilah yang memberikan daerah mulai dari Brazil ke timur termasuk Indonesia menjadi milik Portugis. Selain itu juga diberikan istimewa kepada Portugis dan Spanyol terhadap laut, pulau, dan benua yang telah ditemukan untuk tetap menjadi milik mereka dan anak cucunya. Kapitulasi lain yang mengikutinya kemudian diberikan kepada Inggris dan Belanda serta negara-negara Barat lainnya. Raymondus Lulus, seorang pastor, yaitu seorang pendeta Kristen yang sangat membenci Islam, selalu bersemboyan dimanapun berada. Oleh karena itu, di mana Islam harusnya direbut melalui dominasi politik dan dipertahankan untuk kemudian diserbu misi memisahkan kaum muslimin dari agamanya dan kemudian diganti dengan Kristen. Abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, rencana salib modern ini dilakukan dengan teliti melalui kerjasama yang erat antara keduanya. Penetrasian Barat ke pusat Indonesia Islam di Timur Tengah pertama-tama dilakukan oleh 2 bangsa Eropa yang terkenal, yaitu Inggris dan Perancis. Agama Nasrani selamanya melihat Islam dengan kacamata permusuhan, kedengkian, dan fanatisme keagamaan yang penuh kebencian. Apalagi ketika kemudian terjadi Perang Dunia I, Turki Utsmani berada di pihak yang kalah. Semua daerah kekuasaan yang luas, baik Asia maupun Afrika, diambil alih oleh negara-negara Eropa yang menang perang. 2. Bentuk-bentuk penjajahan Barat terhadap dunia Islam termasuk di Indonesia. Negara-negara Barat seperti Inggris, Perancis, Spanyol, Italia, Rusia, dan lain-lain memang mempunyai teknologi militer dan industri perang yang lebih canggih dibandingkan negara-negara Islam, sehingga mereka tidak segan-segan untuk menyerang dan mengalahkan wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan Islam. Dari awal penjajahan Barat, yaitu Perang Salib, umat Islam telah kehilangan berbagai daerah yang semula telah dikuasai Islam, yang kemudian jatuh ke tangan orang Kristen yang sukar untuk dikembalikan kembali. Jadi pada Perang Salib ini telah terjadi penaklukan dan penyerangan yang dilakukan oleh negara Barat
untuk merebut wilayah-wilayah kekuasaan Islam. Tidak terhingga kerugian yang diakibatkan oleh penjajahan tersebut, baik kerugian hasil budaya dan peradaban manusia maupun kerugian material maupun korban jiwa. Bahkan Richard yang digelari berhati surga menyembelih 2070 orang tawanan Islam, suatu perbuatan sangat hina, keji, dan jahat. Bahkan yang dilakukan oleh negara Barat antara lain adalah 1820 Oman dan Qatar berada di bawah protektorat Inggris. 1830 sampai 1857 penaklukan Aljazair oleh Prancis. 1839 Aden dikuasai Inggris. 1881 sampai 1883 Tunisia diserbu Prancis. 5. 1882 Mesir diduduki Inggris. 6. 1898 sudah ditaklukkan Inggris. Berupa penaklukan dan penyerangan negara-negara Barat juga banyak melakukan penindasan, penghisapan, dan perbudakan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Penindasan dilakukan kepada wilayah-wilayah yang telah dikuasainya untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar. Kekuatan Eropa malah lebih awal menancapkan kekuasaannya karena kerajaan Islam di Asia Tenggara lebih lemah sehingga mudah dapat ditaklukkan. Oleh karena itu, seringkali terjadi peperangan antara Belanda dengan penduduk. Walaupun akhirnya peperangan dimenangkan oleh Belanda, yang terbesar di antaranya adalah Perang Aceh, Perang Panderi di Minangkabau, dan Perang Diponegoro di Jawa. Penjajahan Barat di Indonesia banyak dilatar belakangi oleh faktor-faktor ekonomi, karena Indonesia adalah negara yang kaya akan hasil bumi, berupa rempah-rempah yang mempunyai nilai jual tinggi di pasaran Eropa. Aplikasi penjajahan Barat terhadap perkembangan peradaban Islam. Dengan datangnya peradaban Barat, maka peradaban lama yang telah mereka hayati selama berabad-abad mengalami keguncangan hebat dalam pemikiran mereka. Inti peradaban Barat bercorak Nasrani, karena itu orang-orang Qibt di Mesir lebih mudah meniru dan menyerapnya. Pada saat Barat berdominasi dunia di bidang politik dan peradaban, persentuhan dengan Barat menyadarkan tokoh-tokoh Islam akan ketinggalan mereka. Karena itu mereka berusaha bangkit dengan mencontoh Barat dalam masalah-masalah politik dan peradaban untuk menciptakan balance of power. Penjajahan Barat juga memicu gerakan pembaruan dalam Islam yang didorong oleh dua faktor, yaitu pemurnian ajaran Islam dari unsur-unsur asing yang dipandang sebagai penyebab kemunduran Islam dan menimba gagasan-gagasan pembaruan dan ilmu pengetahuan dari Barat. Sedangkan yang kedua tercermin dari pengiriman para pelajar Muslim oleh penguasa Turki Utsmani dan Mesir ke negara-negara Eropa untuk menimba ilmu pengetahuan, dan dilanjutkan dengan gerakan penerjemah karya-karya Barat ke dalam bahasa Islam. Pengaruh Barat terutama terlihat pada lapisan atas dan menengah, terutama pada inteligensia orang yang memperoleh pendidikan Barat yang dijumpai pada tiap negeri Timur. Dalam reaksinya terhadap pengaruh Barat, mereka mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Pandangan pertama berpegang pada sendi-sendi filsafat hidup nenek moyangnya, berusaha melakukan asimilasi dengan ide-ide Barat dan memiliki sintesa yang lebih tinggi dari semangat Barat. Di belakang kekecewaan dan kegerian Barat, memang benar bahwa peradaban Barat memainkan peranan besar dalam memajukan dunia Islam. Tanpa peradaban Barat, dunia Islam tentu masih seperti keadaan semula. Tetapi itu tidak berarti bahwa peradaban Barat tidak mengandung cacat dan kekurangan. Peradaban Barat telah menjauhkan dunia Islam dari peradaban Islam yang lama.